Selamat sore Bu. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait apa nih Bu wawancaranya pada sore hari ini dalam liputan awak media? Apa yang Ibu ingin sampaikan dan apa yang Ibu keluhkan dan Ibu alami selama ini? Ya, saya ini ada 4 kasus ya. Ini kasus anak saya sudah 8 tahun, kasus penganiayaan yang 2 tim anggota itu bekerja itu tidak profesional dan memihak pelaku. Nah, ini kasus saya dianiaya juga sudah 3 tahun. Nah, ini kasus saya penipuan oleh teman tetangga saya, dan ini kasus penipuan juga oleh saudara saya yang di Arab. Jadi kasus-kasus kenapa ya sampai bertahun-tahun, ada yang bulanan juga ini belum kelar. Jadi gini, untuk kasus anak saya yang paling terlama 8 tahun ya, jadi kasus anak saya itu berujung kematian, dan saya sempat diviralkan oleh Hotmart, dan tim 1 sudah terkena kode etik, dan dia ke rumah saya, Kanit Polsek Pondok Aren. Dia memohon meminta maaf. Nah, tapi saya sudah memaafkan, tapi saya masih dicurangi oleh Kanit yang akan membantu kasus pribadi saya. Lalu Kanit ini menjadi saksi untuk anggotanya yang para anggotanya itu nggak benar dan membodohi saya. Seperti saya tangkap pelaku dengan handphonenya, katanya kabur ya. Lalu penyidik itu sampai malam saya tidak boleh pulang, dan saya pikir seorang polisi, ternyata cepu. Yang saya tahu dengan akhirnya saya tidak boleh pulang. Akhirnya saya bawa anak yang 5 tahun dan yang terluka, yang dianiaya. Pas jam 3 pagi itu saya disuruh pulang, tapi ibu kasih uang. Ya, saya adalah berapa ratus gitu kan ya, nggak besar. Dan keesokannya Bapak Kanit memanggil saya dan bilang akan tangkap pelaku, dan saya pun bilang ya Pak, nanti kalau ada uang lagi. Dan Kanit itu kaget, kenapa belum selesai sudah ngasih uang. Loh, saya disuruh, ternyata saya pikir polisi, ternyata saya tanya cepu. Nah, lalu dalam proses itu ada juga polisi yang memanggil saya untuk ada informasi, tapi saya dibohongi dan terjadilah ada perbuatan tidak menyenangkan, senonoh, pelecehan dalam mobil. Memang tim 1 ini sudah saya maafkan, tapi kenapa saya buka lagi? Karena waktu pertemuan kedua oleh Bapak kami yang menerima uang itu tidak mengakui, dan kenapa Bapak Kanit ini tidak jujur. Nah, saya habis kasus ini saya datangi Kanit dan saya tanya kenapa Kanit ini berbohong untuk membantu kasus pribadi saya. Bagaimana kalau tidak saya maafkan? Nah, saya sudah maafkan, tapi saya ditipu lagi. Ini untuk tim 1, saya masih akan, walaupun saya dikasih kompensasi ya, tapi kompensasi itu saya pakai lagi untuk proses selanjutnya di pengadilan. Dan ternyata tim 2 juga pun pekerjaannya tidak profesional juga, dengan membohongi saya, tidak memberikan surat panggilan kan, tidak memberikan surat panggilan ke pengadilan. Ya, dan saya ada perasaan seorang ibu, saya tanya, ternyata 2 hari lagi. Dan saya jaksa, saya tanya minta banding, tidak mau. Lalu di situ saya tanya jaksa apa aja yang dikasih. Nah, ternyata yang dikasih hanya visum yang ada di puskesmas, dan foto ini yang awalnya begini. Foto ini saya berikan pada anggota seperti ini, dan kenapa terjadi seperti ini. Jadi nama, tulisan, gambar pun, emoticon pun tidak ada. Nah, dan saya ambil petikan di pengadilan itu berubah.
Jadi anak saya katanya jambak-jambakan, berkelahi. Padahal anak saya itu dijebak di atas motor menghadap ke sana, dipukul dari belakang. Saksi-saksi banyak ya di daerah situ, Warung bilang gitu. Jadi kasus ini saya sudah banyak berkirim surat ya. Dari saya tahun 23 itu saya sudah waktu zaman Jokowi ya. Saya kirim DPR, MPR, terus sampai Mahfud MD ya kan, sampai Komnas HAM gitu. Jadi saya terus tetap memperjuangkan, dan saya juga ada. Dan oh ya, jadi gini, Kanit harusnya kalau sudah saya maafkan sebelumnya itu tapi jangan dia berbohong, tidak jujur tentang anggotanya. Yang mana saya disuruh mengasih uang, dia bilang begitu ya kan. Kenapa harus ngasih? Ya saya kan disuruh. Nah lalu yang kasus pelecehan itu saya juga melaporkan, dan dia bilang galau, mabok. Nah, Kanit ini akhirnya yang tadinya hanya 3 orang anggota, tapi Kanitnya ini saya masukkan dalam surat itu berempat. Saya tidak mau walaupun 6 orang itu yang salah, saya total jadi 4. Dan saya masih terus usut kasus tim 1. Walaupun saya sudah dikasih kompensasi, saya tidak minta, padahal saya disuruh minta. Tapi kenapa saya masih dipermainkan lagi? Izin Bu, harapan Ibu ke depannya terkait adanya laporan mandat Ya. penanganan kurang efektif, itu harapan Ibu ke depannya apa? Ya sebelumnya saya sudah kirim surat 5 ke ini Izin ya. Bu, maksudnya harapan Ibu untuk kepimpinan Kapolrinya atau apa gimana Bu dalam untuk tangani kasus ini? Ya. Apa harapan ke depan? Ya saya tetap harus tuntaskan. Jadi janganlah ada lagi dengan kasus-kasus yang seperti ini, sama membodohi masyarakat ya kan. Jadi kita juga harus kasus yang mandek, kasus-kasus yang membantu pelaku itu harus. Sudah berapa lama Bu kasusnya Bu? Yang Anak mandek? saya 8 tahun. Nah tapi saya sempat 2 hari lalu saya ke Polsek Pondok Aren. Saya heran, saya cek itu kenapa yang tadinya penyidik yang saya tidak boleh pulang itu kok sekarang, tadinya saya cek dia sudah ada di Polantas, pas saya maafkan dia kenapa balik lagi jadi penyidik. Menurut saya itu kartu merah. Dan terus seperti ini loh, Kanit itu turun jadi Kanit Bimas, terus balik lagi Kanit Reskrim. Dan untuk kedua ini yang tidak mengasih saya surat panggilan, itu dia juga udah kena dia sudah kena hukuman, tapi cuma 6 bulan nggak setuju. Seharusnya itu hukuman 3 minggu di sel. Itu juga bukti dari Propam Mabes mengatakan begitu. Ya saya juga tahu lah, ada di Google. Kalau polisi membantu pelaku itu akan kena kurungan 3 minggu. Adakah langkah-langkah Ibu untuk memberi efek jerak kepada polisi yang membuat laporan Ibu mandek, tapi dengan adanya alat bukti Ibu yang memiliki, itu gimana Bu langkah-langkah ke depannya? Ya saya sih tetap terus ya, dari